memikirkan ke perguruan tinggi manakah Kak Ngah nanti akan lanjutkan, pilihan manakah Kak Ngah akan pilihkan. Nah gini, kemarin waktu berapa tahun yang lalu Buya selalu memperhatikan Kak Ngah itu kemana arahnya. Ya, seperti Kak Ayong kemarin juga kritis juga, tapi dalam suka menampilkan tafsirnya. Ketika Kak Ngah juga kritis dengan menyampaikan tentang hadis-hadisnya. Maka di saat itu Kak Ngah langsung Buya arahkan ke sana. Apakah itu pilihan Buya? Bukan. Itu pilihan dari Kak Ngah sendiri yang Buya perhatikan. Itulah mungkin yang pas untuk Kak Ngah. Artinya apa? Karakter yang diwarnai oleh seseorang itu berhubungan dengan mata pelajaran apa dia. Nah ketika karakter yang Kak Ngah tampilkan suka menegur orang dan menyesuaikan dengan hadis Rasulullah, maka disitulah kita akan melihat oh dia adalah suka mengkritik dengan menampilkan sebuah dalil. Dalilnya adalah hadis. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat. Berjumpa kembali bersama channel Al-Andawi Andi. Kali ini kita masuk dalam season tanya jawab. Anak bertanya, Buya menjawab. Kita berjumpa lagi bersama Kak Ngah Tazkiyatul Andawi. Baik, teman-teman YouTube sekalian, dalam tanya jawab ini kita akan berikan kesempatan kepada Kak Ngah Tazkiyatul untuk mempertanyakan apa yang mau ditanyakan. Silakan Kak Ngah. Buya, Kak Ngah kan 1 tahun lagi udah akan menyelesaikan aliyah Kak Ngah. Apakah sudah bisa Kak Ngah memikirkan bagaimana jenjang perkuliahan nanti, kemana akan masuk nanti? Oke, bisa. Teman-teman YouTube sekalian, sekarang Kak Ngah kelas berapa? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA, 2 SMA ya. Kalau di pesantrennya kelas 5 ya. Tapi ditempatkan kelas 4 itu 1 SMA, kelas 5 2 SMA. Berarti bentar lagi mau naik kelas 3 ini ya. Sangat-sangat bisa. Kenapa teman-teman YouTube sekalian? Seyogyanya pun ketika sudah mulai masuk kelas 1 SMA, dia sudah mulai mendapatkan gambaran mau kemana dia ke depan. Nah, itu nanti akan membuat dia lebih matang kepada pilihan apa yang akan dia pilih di saat ia akan memasuki perguruan tinggi. Gitu, Kak Ngah. Iya. Ada lagi yang lain? Bagaimana langkah-langkah dalam memikirkannya pemilihan kuliah yang akan pilih nanti? Iya. Oke, baik. Teman-teman YouTube sekalian, ini hampir mirip ketika adik-adik mahasiswa-mahasiswi melakukan pilihan judul. Ini Buya ajak dulu Kak Ngah main-mainnya. Walaupun Kak Ngah belum masuk ke perguruan tinggi, Buya bawa dulu kepada bagaimana di suasana ketika sudah di perguruan tinggi. Ya, ketika mahasiswa-mahasiswi Buya di UIN sana, UIN Sumatera Utara Medan Sudin, ketika itu mereka semua bertanya, bagaimana Ustadz untuk dapat menentukan judul yang akan kita ambil? Ya, pertama waktu itu Buya kembalikan apa mata kuliah yang digeluti dan disenangi dari semester 1 sampai semester 6 atau dari semester 1 sampai semester 5. Ini sudah mulai di center tuh. Maka nanti udah kumpul mata kuliah tadi itu udah kita tahu ada dari berapa mata kuliah kita ambil menjadi 5 mata kuliah. Dari 5 mata kuliah kita fokuskan menjadi 3 mata kuliah. Dari 3 mata kuliah kita fokus kepada 2 atau 1 mata kuliah dan di situ akan jumpa bagaimana judul yang akan kita tentukan. Nah, jadi sekarang Kak Ngah, ketika Kak Ngah waktu itu sudah mulai memikirkan ke perguruan tinggi manakah Kak Ngah nanti akan lanjutkan, pilihan manakah Kak Ngah akan pilihkan. Nah gini, kemarin waktu berapa tahun yang lalu Buya selalu memperhatikan Kak Ngah itu kemana arahnya. Ya,
Seperti Kak Ayong kemarin juga kritis juga, tapi dalam suka menampilkan tafsirnya. Ketika Kak Angah juga kritis dengan menyampaikan tentang hadis-hadisnya. Maka di saat itu Kak Angah langsung Buya arahkan ke sana. Apakah itu pilihan Buya? Bukan. Itu pilihan dari Kak Angah sendiri yang Buya perhatikan. Itulah mungkin yang pas untuk Kak Angah. Artinya apa? Karakter yang diwarnai oleh seseorang itu berhubungan dengan mata pelajaran apa dia. Nah, ketika karakter yang Kak Angah tampilkan suka menegur orang dan menyesuaikan dengan hadis Rasulullah, maka disitulah kita akan melihat, oh dia adalah suka mengkritik dengan menampilkan sebuah dalil. Dalilnya adalah hadis. Dari situ akan digeluti. Tapi apakah ini harus kita geluti terus? Tidak. Kenapa? Tentunya yang sekarang Kak Angah berada di Laskar. Laskar hafalan Quran. Karena hadis dan Quran ini tidak bisa berjauhan. Namun nanti di hadis itu muatannya adalah lebih banyak tampilan dalilnya daripada muatan Al-Quran dengan tafsirnya. Misalnya 3 dalil hadisnya, 1 dalil tafsir atau ayat Al-Qur'annya yang ditafsirkan, gitu. Nah, itu yang pertama, karakter. Bagaimana kita untuk bisa memilih perguruan tinggi yang kita sesuaikan dengan kemauan kita? Kita lihat karakter kita. Karakter itu dari mana hadir? Dari kesungguhan dan kesukaan kita dalam melihat mata pelajaran yang kita geluti selama pendidikan. Dari mulai sanawiyah kah atau SMP kah sampai ke aliyah kah atau SMA. Itu yang selalu. Maka teman-teman YouTube sekalian, para orang tua juga dan para kakak-kakaknya atau abang-abangnya itu selalu akan melihat perkembangan si adik, perkembangan si anak. Bagaimana ia dengan penampilannya. Bagaimana ia dengan hadirnya dalam kehidupan bergaulnya di tengah lingkungan keluarga yang menyertakan dengan mata pelajaran yang dia punya. Gitu. Itu yang pertama, karakter. Yang kedua tentunya adalah ketika itu ia selalu terdorong untuk begitu banyak buku. Kadang buku itu yang dia pilih. Jadi ini menandakan bahwa itu ada pilihan. Maka akhirnya di saat itu bisa kita tentukan. Misal seperti Kak Ayong kemarin di awal untuk mengambil kedokteran. Lalu Kak Ayong katakan, Buya, buat apa Kak Ayong mengambil hafalan Quran kalau Kak Ayong nggak mendalaminya? Sehingga akhirnya pilihan Kak Ayong mengambil untuk mendalami Al-Quran dengan tafsir, ilmu Al-Quran tafsir. Nah, sekarang Kak Angah kan gitu. Di Laskar bagian hafal Quran. Apakah Kak Angah juga harusnya situ? Tidak. Kak Angah malah mengembangkan. Karena apa? Memahami dari bagian tafsir itu, dari Al-Quran itu adalah dengan tafsir. Dan tafsir itu akan diluaskan pemahamannya dengan hadis. Dan inilah yang akan menjadikan pemantapan. Dan dari mana hadis ini muncul? Ketika Kak Angah selalu menegur kawan, menegur keluarga ketika misalnya ada hal yang perlu ditegur dengan menyampaikan sebuah dalil. Nah, disinilah yang terbentuk. Itu yang kedua. Ya, yang terakhir, Kak Angah, maka ketika itu masuklah kita kepada perguruan tinggi mana dia. Kalau sudah kayak tadi udah terbantu Kak Angah itu. Bahwa perguruan tinggi yang diambil perguruan tinggi Islam. Tentunya kita semua berharap negeri. PT KIN, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Nah, itu 3 hal tadi. Dari karakter kita, bawaan kita yang berhubungan dengan pendidikan. Yang kedua, dengan kita bisa mengarahkannya pada mata kuliah mata pelajaran yang kita suka. Yang ketiga, kita mulai menyesuaikan dengan perguruan tinggi keagamaan yang sesuai dengan apa yang kita pilih. Nah, sekarang masuk yang bagian berikutnya, yang bagian
kedua. Tadi bagian pertama dengan 3 cara. Bagian yang kedua, teman-teman YouTube sekalian, bagi adik-adik sekalian yang mungkin masih bingung, yang masih kelas 2, bahkan yang sudah kelas 3, tentu bingung apalagi yang diminta ketika ada tawaran dari guru-guru untuk mengikuti jalur undangan. Maka itu suatu yang sangat menarik itu. Sekolah-sekolah yang sudah ditampilkan dengan memanggil siswa-siswinya untuk mulai ikut jalur undangan, karena di situ dia akan mulai tergambarkan mau ngambil kemana. Tapi itu kalau kita katakan hampir terlambat. Jadi bagaimana? Makanya Cikangah yang masih kelas 5 ini alias kelas 2 Aliyah ini, 2 SMA ini sangat sudah pas ketika memikirkan untuk 1 tahun ke depan. Sehingga akhirnya tidak terburu-buru untuk memilih jalur undangan mana nanti mau kita sodorkan. Nah, bagaimana caranya? Itu tadi cari sistemnya. Seperti analogi contoh yang Buya tampilkan tadi. Ya kan? Bagaimana caranya Buya? Dari mata pelajaran teman-teman YouTube sekalian dan adik-adik siswa-siswi sekalian yang punya, itu tadi ditengoi mata pelajaran mana yang mata pelajaran SMA tadi yang disuka. Tentunya ini kita gak kupas lagi yang memilih A1, A2, A3 atau IPA atau IPS, itu sudah terlambat. Kita sekarang masuk kepada perguruan tinggi. Kalau sekarang udah di IPS dia, udah di IPA dia, dan keunggulannya anak IPA bisa ke IPS, tapi anak IPS nggak bisa ke IPA. Sama di masa zaman Buya dulu, anak A1 ya, kemudian A2 bisa ke A3. Anak A3 nggak bisa ke A2, A1. A1 itu dulu fisika, kalau A2 itu biologi. Sedangkan A3 itu IPS. Ya. Kalau A1, A2 ini masih bisa dia untuk pergi ke IPS alias A3. Nah, kalau zaman sekarang IPA, IPS. Maka teman-teman YouTube sekalian, sekarang kita bicara kepada ketika dia sudah IPA atau ketika dia sudah IPS, maka fokuskan dia kepada mata pelajaran mana yang dia suka geluti. Maka kita buka nanti yang kedua, perguruan tinggi ya yang memiliki sesuai dengan mata kuliah dia. Tentu yang kedua tadi adalah yang bagian kedua 1 dan 2. 1 tadi kita masuk kepada kajian menyesuaikan dengan mata pelajaran mana yang kita sukai. Yang kedua adalah perguruan tinggi mana yang sesuai dengan mata pelajaran yang kita sukai. Tentunya ini semua ditemani dengan mata pelajaran yang kita sukai itu, dan pengembangannya kemana? Pengembangannya kemana? Nah, masuklah yang ketiga, ini semua tidak luput kerjasamanya dengan guru. Yang kedua dengan saudara atau kakak atau abang atau teman atau ayah atau uwa atau pakcik yang berada di perguruan tinggi. Apalagi teman-teman itu sekalian, sekarang sudah ada YouTube. Kita bisa cari tahu. Kalau saya suka ini, kemanakah arahnya? Di searching lah di Google. Gitu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Sudah, Bu. Nah, baik, Buya rasa itu saja. Teman-teman YouTube sekalian, itu saja yang kita tampilkan. Mudah-mudahan bermanfaat ke depan. Salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.